Senin 16 Januari 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara mengambil tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Apa? Acara pengibaran bendera merah putih Senin 16 Januari 2023. Siap! Laksanakan. Siap! Laksanakan! Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Henti. Gerak.
penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tiga langkah ke belakang. Jalan. Teruskan. Lurus. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Balik kanan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Balik kanan nanti. Teruskan. Lurus. Jalan. Di depan. Gerak. Haluan kiri. Jalan. Untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta, seraya menundukkan kepala. Mengheningkan cipta, dimulai.
Ja'far. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan janji siswa. Siap, Bacakan. siap bacakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak setiap bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat berpuasa mengantarkan dekret Indonesia pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh negara Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, begitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian adat, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa. Satu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, berbudi pekerti luhur dan senantiasa menjunjung tinggi nama baik sekolah. Empat, hormat dan taat kepada orang tua, bapak ibu guru. Lima, menaati tata tertib yang berlaku. Enam, rajin belajar dan senantiasa mengembangkan wawasan keilmuan. Serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Bacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan janji siswa telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap kembali ke tempat. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Integritas, integritas, integritas. Profesionalitas, profesionalitas,
profesionalitas, inovasi, 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 tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab, keteladanan, keteladanan, keteladanan. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat ahli Pak Muslim Sarjana Agama, Wakil Kepala Min 3 Muara Enim, Bapak Ibu Dewan Guru, staf karyawan Min 3 Muara Enim yang saya banggakan, serta anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 yang Umi sayangi dan cintai. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah beragam nikmat, utamanya nikmat iman Islam sampai pada nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin secara rutin dalam keadaan sehat wal afiat. Salam beriring salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita semua diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anak yang saya sayangi, pada kesempatan ini kunci sukses itu cuma 3. Yang pertama, kita mempunyai akhlak yang baik, ya. Bagaimana kita berakhlak dengan seorang guru, ya. Bagaimana kita berakhlak dengan kedua orang tua kita. Bagaimana kita berakhlak dengan yang lebih muda, bagaimana kita berakhlak dengan yang lebih tua. Apabila kita memiliki akhlak yang baik, insya Allah dimanapun kita berada, maka kita akan selalu disayangi dan dicintai oleh orang-orang di sekeliling kita. Ala yarhamu la yurham. Barang siapa yang menyayangi, maka dia akan disayangi. Jadi kata kuncinya yang pertama, kunci sukses itu kita harus memiliki etika yang baik, ya. Bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita memposisikan diri, bagaimana kita membawa diri, ya. Ketika kita sudah mampu memposisikan diri kita, mampu, kalau seorang guru dia mampu menjadi seorang guru yang dirindukan. Kalau dia menjadi siswa, dia mampu menjadi siswa yang tahu kewajiban dirinya sebagai siswa. Kemudian kalau dia sebagai pegawai atau operator, dia tahu memposisikan tugasnya sebagai operator, ya. Nah, sehingga ketika kita tahu memposisikan diri, tahu membawa diri, ya, insya Allah kita akan aman, ya, aman diri dan aman lingkungan. Kemudian yang kedua, nak, kunci sukses itu belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Mustahil seseorang itu berhasil ketika dia tidak belajar. Jadi belajar itu tidak cuma di kelas. Jadikan semua yang ada di depan kalian itu sebuah proses pembelajaran, ya. Di kelas kita belajar secara formal, tapi ketika kita berteman dengan teman-teman kita, ya, itu juga menjadi ikhtibar, pelajaran yang berharga. Bagaimana kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika hari ini misalnya kita sudah belajar, maka diulangi di rumah sekitar mungkin lebih kurang 1 jam. Kemudian kita mempersiapkan diri lagi, mempersiapkan diri apa pelajaran besok. Jadi disusun ketika anak-anak sudah pulang sekolah. Jangan menyusun pelajarannya anak-anak pagi-pagi, nanti tidak sempat. Akhirnya lebih perhatikan anak-anak membawa seluruh pelajaran yang ada di tasnya. Betul nggak? Nah, jadi kita kan sudah ada jadwal pelajaran, nak, ya.
pelajaran apa dan pelajaran apa. Jadi anak-anak lihat jadwal pelajarannya, kemudian ulangi pelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Jadi kalau kita ulangi apa yang sudah disampaikan guru itu masih fresh ya, artinya masih ingat. Tapi kalau seminggu lagi baru belajar ya, nanti anak-anak tergesa-gesa. Jadi pekerjaan yang tergesa-gesa ini adalah pekerjaan syaitan ya. Galak jadi syaitan. Siapa yang mau gak jadi syaitan? Ya, tidak mau ya. Jadi harus satu disiplin diri sendiri, baru kemudian nanti kita bisa mendisiplinkan orang lain. Kemudian yang ketiga nak, ya, kunci kesuksesan itu jangan lupa kita selain ikhtiar, kita berdoa kepada Allah ya. Jangan lupa kita mohon pertolongan selalu dalam hidup ini, kita libatkan Allah di mana saja dan kapanpun. Ketika kita selalu melibatkan Allah di mana saja kita berada, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Bagaimana cara melibatkan Allah? Dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Tidak ada manusia yang tidak bermasalah. Ketika hubungan hablum minallah kita baik, kita berdoa kepada Allah, selalu menjaga sholat kita di awal waktu, selalu kita berkomunikasi dengan Allah melalui sholat kita, insya Allah seluruh doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya, nah, jadi tiga kunci sukses itu ketika anak-anak sudah praktekkan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses masa depan. Ya. Kemudian terakhir, kepedulian kita terhadap lingkungan. Ya, kebersihan itu tanggung jawab kita sama-sama. Dan juga masih perhatikan masih ada mangkok piring yang berterbaran di lingkungan madrasah ini. Tolong anak-anak sayang ya, kasihan bibi-bibi kantinnya yang harus membeli setiap sarana yang dijualnya. Jadi siapa yang dari kantin membawa alat-alat kantin silakan kembalikan ke tempat kita membeli ya. Itulah bentuk rasa tanggung jawab kita kepada lingkungan kita. Kalau ada sampah di sekitar kelas kita, lingkungan kita, tidak perlu disuruh lagi oleh mempali, tidak perlu disuruh lagi oleh wali kelas, tidak perlu lagi disuruh oleh guru kalian. Cepat diambil sampahnya, dibersihkan, dimasukkan di dalam tong sampah. Dengar tidak? Dengar tak? Ya, jadi mulai besok tidak ada lagi apa bekas bakso lidi, ya, ada plastik di tempat pas bunga segala macam. Di kelas disorotkannya itu banyak sekali sampah, ya. Nah, kemudian juga di pinggir-pinggir kaca, nah ya itu banyak kayak cicak, ya. Jadi kita bersihkan setiap hari yang piket itu biar nanti di lingkungan kita kondusif ya. Dalam diri yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bila lingkungan kita sehat mendukung, maka insya Allah lingkungan tercipta dengan baik, suasana baik, dan insya Allah hati kita pun akan menjadi baik. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Pada semester 2 ini semangat yang lebih rajin lagi, yang nilainya sudah baik dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Yang nilainya masih rendah menjadi motivasi karena masih ada kesempatan ke depannya. Itu saja, terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru, tetap semangat ya di semester 2 ini, mudah-mudahan kita lebih baik dari semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung menyambung menjadi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi liwajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Ghafar, kami menyadari betapa banyak salah dan dosa yang telah kami lakukan. Akan tetapi dengan maha pengampunan-Mu, ampunilah dosa kami, ibu bapak kami, dosa para guru-guru kami, serta dosa para kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Wahhab, berikanlah kepada kami kemudahan dan pemahaman dalam menerima ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru-guru kami, serta jadikanlah ilmu yang guru kami beri menjadi ilmu yang Kau berkahi. Ya Allah ya Holy, jadikanlah kami insan-insan yang berakhlakul karimah, seperti akhlaknya suri tauladan kami, Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami insan-insan yang bertakwa saat menjalankan perintah-Mu serta menjauhi larangan-Mu. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami insan-insan yang bermanfaat bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa serta sesama manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala wasallam bahana rabbikal rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada bina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara beserta Dewan Guru meninggalkan tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.